baca novel apa? Ini aku lagi baca novel Pulang karyanya Lela Echudori. Novel sejarah ya? Oh, kita kan lagi belajar novel sejarah. Aku mau tahu dong sinopsis dari cerita ini, itu ciri kebahasaan, struktur sama nilai kehidupan yang ada di novel ini. Aku ada videonya yang ngebahas semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas novel Pulang karya Lela Echudori. Kalian lagi belajar novel bersejarah. Yuk simak video berikut supaya kalian lebih paham dengan struktur dan ciri kebahasaan dari novel sejarah. Pulang menjelaskan bahwa novel Pulang berisikan kisah dua generasi, Dimas Suryo dan putrinya Lintang Utara yang bersama-sama menetap di Paris, Prancis. Seperti ribuan warga Indonesia lain yang terjebak di berbagai negara dengan status stateless, warga Dimas Suryo tak pernah bisa pulang ke Indonesia karena paspor mereka yang dicabut dan kehidupan mereka terancam. Pada tahun 1998, Lintang Utara akhirnya berhasil menyentuh tanah air. Dia datang untuk merekam pengalaman keluarga korban tragedi 1965 sebagai tugas akhir kuliahnya. Apa yang terkuak oleh Lintang bukan sekedar masa lalu ayahnya, tapi juga bagaimana sejarah paling berdarah di Indonesia berkaitan dengan Dimas Suryo dan kawan-kawannya. Pulang adalah novel pertama dalam trilogi kisah 1965 yang bercerita tentang drama keluarga, persahabatan, cinta, dan pengkhianatan berlatar belakang 3 peristiwa bersejarah, yaitu Indonesia 30 September 1965, Prancis Mei 1968, dan Indonesia Mei 1998. Diawali dengan memperkenalkan tokoh utama Dimas Suryo, eksil politik Indonesia yang hidup di luar negeri, tepatnya Paris, Prancis. Saya akan menjelaskan pengungkapan peristiwa yang dimulai saat adanya percakapan antara Dimas dan Hananto. Dimas merasa keberatan karena diminta menggantikan Hananto untuk menghadiri konferensi wartawan internasional di Santiago, Chile. Hananto menjelaskan bahwa ia harus tetap berada di Jakarta karena situasi politik yang memanas. Juga karena istrinya, Surti, berencana meninggalkan rumah bersama anak mereka. Dimas akhirnya menerima tugas tersebut serta mengambil arloji Hananto sebagai tanda ia akan menjalankan tugas itu. Percakapan ini menjadi pertemuan terakhir antara Dimas Suryo dan Hananto. Struktur selanjutnya menuju konflik yang ditunjukkan ketika Dimas mendapat kabar dari saudaranya Aji bahwa salah satu sejawatnya yaitu Hananto telah hilang dan masuk daftar orang-orang yang paling diburu karena merupakan salah satu petinggi kantor berita Nusantara dan terkenal sebagai orang yang sangat kiri. Istri serta anak-anaknya ditarik untuk diinterogasi. Dan masuk kepada puncak konflik yang dimulai pada saat dicabutnya keluarga negara Dimas Suryo dan teman-temannya, dan posisi mereka yang berubah sebagai eksil politik. Namun Dimas Suryo dan teman-temannya tetap berusaha memperjuangkan agar bisa kembali ke Indonesia. Kemudian masuk kepada resolusi yang ditunjukkan pada saat Lintang Utara yang mendapatkan tugas akhir untuk membuat dokumenter mengenai gejolak reformasi 1998 yang sedang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, Lintang didampingi oleh Alam, anak Hananto, dan Bimo, anak Nugroho, untuk menunaikan tugas akhir tersebut. Lintang mulai jatuh cinta kepada Indonesia dan menemukan jati dirinya di negara yang dulu tak pernah mau ia datangi. Resolusi diakhiri ketika Dimas akhirnya kembali ke Indonesia, Jakarta, dan menyatu dengan tanah. Terakhir, kode pada novel Pulang karya Lela Echudori adalah tentang pencarian identitas, akar sejarah, dan trauma masa lalu yang terus menghantui para karakter, terutama dalam konteks sejarah politik Indonesia. Kode dari novel ini bisa diartikan sebagai suatu pernyataan bahwa masa lalu, seberat apapun, harus dihadapi untuk bisa berdamai dengan diri sendiri dan menemukan jalan pulang, baik secara fisik maupun emosional. Pada akhirnya, makna dari pulang adalah lebih dalam daripada sekedar kembali ke rumah. Nilai budaya yang terkandung pada novel ini dapat dilihat pada contoh kalimat yang pertama, yaitu setelah mereka merasa kami siap, kami diminta untuk ikut bergabung ke Desa Merah, sebuah komunal di pinggiran kota Peking. Beberapa kelompok masyarakat Indonesia yang bermukim di Peking juga sedang melakukan Dong Beng Feng yang kira-kira berarti menghadap ke timur laut. Nah, dalam kalimat ini terkandung nilai budaya, yaitu ketika mereka berada di kota Peking, mereka mengikuti budaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Merah, yaitu melakukan Dong Beng Feng. Lalu untuk contoh kalimat yang kedua, yaitu kopi di Paris selalu tersedia dalam cangkir kecil yang lebih cocok digunakan untuk menyimpan sebutir berlian. Kali pertama mencobanya, aku hampir tercengkang. Aromanya terasa kaya lemak dan luar biasa legit. Nah, dalam kalimat ini terkandung nilai budaya ketika masyarakat Paris memiliki kebiasaan dalam minum kopi pada cangkir yang kecil, dan rasa kopi di Paris ini memiliki ciri khas yang tersendiri. Selanjutnya, nilai moral yang terkandung pada novel ini dapat dilihat pada kalimat yang pertama, yaitu Nara terdiam, hatiku berdebar.
Ayah meletakkan cangkir kopinya. Kali ini dia menatap mata Nara, mencoba mencari kebenaran. Ayah selalu mengatakan bahwa kejujuran seseorang akan terpancar dari sinar mata. Kebohongan setipis apapun akan terlihat dari mata yang meredup atau berkilat. Nah, dalam kalimat ini, nilai moral yang terkandung adalah ketika Nara mencoba berbohong tentang dia menyukai puisi. Namun, ayah tetap menyadari bahwa Nara berbohong. Nah, dalam hal ini mengajarkan bahwa untuk jujur dan kebohongan akan selalu terungkap. Lalu, pada kalimat kedua, yaitu PKI itu malah jadi terkenal sukses, ditulis di mana-mana, padahal makanannya begitu-begitu aja, cuma nasi goreng dan telur ceplok, kata Pak Pri. Tiba-tiba Lintang menyela, bukan hanya nasi goreng, bukan hanya telur ceplok, mereka juga punya menu Indonesia yang lengkap dan lezat. Nah, dalam kalimat ini terkandung nilai moral ketika Lintang menunjukkan sikap yang berani untuk mengatakan jujur saat orang tuanya dan restorannya di Prancis ini dihina oleh orang lain, yang mengajarkan kita untuk berani bersikap mengatakan kejujuran jika dihina dengan kebohongan. Selanjutnya, nilai agama yang terkandung pada novel Pulang ini yaitu pada kalimat pertama, aku sholat dan bersyukur Tuhan memberikan Saidah di sampingku, Mas. Tanpa dia, aku akan jadi kapal oleng. Dengan dia, aku bisa tenang dan seimbang. Nah, dalam kalimat ini, nilai agama yang terkandung adalah aktivitas beribadah yang sedang dilakukan yang menunjukkan agama yang dianut dan mengajarkan untuk beribadah dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Lalu contoh kedua yaitu pada kalimat adalah Pak Deno yang lantas mendidik aku dan belakangan Dik Aji yang berjarak 10 tahun dariku untuk belajar ngaji. Nah, dalam kalimat ini mengandung nilai agama ketika Pak Deno yang mengajarkan untuk belajar mengaji sebagai salah satu kewajiban umat muslim. Selanjutnya itu nilai sosial yang terkandung pada novel ini yaitu pada kalimat yang pertama yaitu apapun kesulitan yang kami hadapi, kami semua tahu dan sadar kau dan juga Aji sangat membantu menopang jiwa kami. Saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya dari lubuk hati yang paling dalam. Pada saat ini saya menyadari engkau kawan sejati. Nah, nilai sosial yang terkandung adalah tolong-menolong yang dilakukan oleh teman yang saling membantu ketika menghadapi kesulitan. Lalu contoh yang kedua yaitu pada kalimat, itulah sebabnya Alam dan Bimo kembali tenggelam dalam kesibukan urusan strategi menemani dan membantu para mahasiswa yang sudah tergabung dalam suatu koordinasi. Nah, dalam kalimat ini, nilai sosial yang terkandung adalah sikap Alam dan Bismo yang membantu mahasiswa untuk melakukan gerakan mahasiswa dalam unjuk rasa pada era reformasi. Selanjutnya yaitu nilai estetis yang terkandung pada novel Pulang ini yaitu pada kalimat tetapi mataku agak terpaku pada A Portrait of the Artist as a Young Man dan Ulysses karya James Joyce. Seluruh buku wajib pemikiran politik Karl Marx ada di satu rak khusus. Pada rak lain aku juga menemukan semi-autobiografi Ayn Rand, With the Living dan novelnya yang kontroversial, The Fountainhead. Dengan segera aku paham, Vivienne seperti juga aku adalah seorang pengembara. Dalam kalimat ini mengandung nilai estetis pada gaya penyampaian karakter salah satu tokoh yang dikemas dengan membuat pembaca paham bahwa tokoh gemar membaca dan memiliki pengetahuan luas yang disajikan dengan nama buku karya penulis internasional yang terlihat karakter tokoh di sini sangat mengagumkan karena membaca buku yang umumnya asing di mata orang. Selanjutnya ada ciri kebahasaan. Yang pertama yaitu kalimat lampau. Contoh yang pertama, namun aku yakin dia belum mandi sejak kemarin, sama seperti ribuan mahasiswa Sorbonne lainnya yang mengadakan pertemuan. Contoh yang kedua, Sumarno memang dahulu adalah kawan Dimas yang kini dijuluki sebagai telunjuk. Yang ketiga, mereka juga berkali-kali bertanya apa yang dilakukan Mas Dimas di Pekin berapa tahun lalu. Selanjutnya ada konjungsi temporal. Contoh yang pertamanya, kini aku tak tahu mana yang lebih ribut, siulan gerobak kue putu atau debar jantungku. Contoh yang kedua, sedetik 2 detik setelah itu, dia kembali sibuk memberi instruksi pada beberapa mahasiswa. Yang ketiga, ketika mesin mobil dinyalakan, aku menebarkan pandangan ke seluruh malam di Jalan Sabang. Selanjutnya ada verbal material. Contoh yang pertama, di dalam kamar gelap, aku berdiri tidak bergerak dan tak juga merancang siasat. Yang kedua, seolah-olah jika Adi Tanjono masih menggunakan taktik mengingat-ingat, si suara berat itu akan segera mencekiknya. Ketiga, aku harus menggunakan pintu dan itu berarti secepat apapun langkahku, mereka akan mengepungku dari segala arah. Lalu ada verbal mental. Contoh yang pertamanya, aku membayangkan dia agak curiga. Contoh yang kedua, aku hanya mengamati warna
pergelangan tanganku yang belang. Contoh yang ketiga, aku merasa bunyi siulan itu bercampur dengan siul seorang lelaki. Lalu ada adjektivasi sifat. Contoh yang pertamanya, bertanding dengan sisa angin Paris, dengan jengkel dia meluai rambutnya. Yang kedua, ini gerakan perempuan yang tak sabar dengan gangguan kecil. Contoh yang ketiga, aku iri, aku cemburu. Petarung di Paris saat ini sungguh jelas kerugiannya. Lalu ada konjungsi urutan waktu. Contoh yang pertamanya, dia tengah mengulek kacang tanah lalu mencampurkannya dengan kecap manis. Contoh yang kedua, tentu saja dengan senang hati mengabulkan ibu jarinya. Selanjutnya, meski tetap bisa memanah dengan 4 jari. Contoh yang ketiga, hanya beberapa menit kemudian, Riam bertolak pinggang. Lalu selanjutnya ada kalimat tidak langsung. Contoh yang pertamanya, itu berkali-kali aku meminta Mas Nung mengulang apa yang dia dengar dari si Menes. Contoh yang kedua, Mas Hartono pernah mengatakan aku adalah seorang Wibisono. Yang ketiga, aku menyuruh duduk dan bernafas. Lalu selanjutnya ada kalimat dialog. Contoh yang pertamanya itu, aku mendengar kabar dari Jakarta. Contoh yang keduanya, bisakah kamu menceritakan padaku, percayakah kamu padaku? Setelah nonton video tadi, aku jadi paham sama isi novel dari Pulang. Kalau kalian gimana? Terima kasih udah nonton video kami, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.